terlalu sotaan. Monitor ketua, anggota mau lapor ketua. Kondisi lagi gacor ketua, yang ini baru bilang ketua. My trip pantang hancur, stop sudah jangan kau atur. Oh bukan lagi donatur, cepat selesai main catur. Lupa nama tapi masih ingat rasa. Rasa yang dulu pernah ada, waktu tong sama-sama. Lupa wajah tapi masih ingat rasa. Sayang cinta lama so anyor, lama so hancur. Yang baru yang lalu biarlah berlalu, kita cari orang baru. Aloe cinta lama so. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian saya, yaitu rangkaian inverter full bridge dengan kontrol ESP32. Nah, fungsi dari ESP32 tersebut adalah untuk menghasilkan sinyal SPWM yang berfungsi mengaktifkan dan menonaktifkan saklar secara otomatis. Nah, rangkaian inverter sendiri itu sebenarnya cukup mudah dipahami, yaitu jika Q1 dan Q4 nyala, maka gelombang sinyal tersebut akan berada pada di atas. Sedangkan kalau Q2 dan Q3 yang nyala dan Q1 dan Q4 on off atau mati, maka gelombang tersebut akan memuncak ke bawah. Yaitu makanya rangkaian ini bisa menghasilkan gelombang sinusoidal atau gelombang AC, alternatif current. Nah, ESP32 ini di sini saya memprogram untuk kebutuhan inverter saya. Pada D18 ini saya memprogram untuk mengaktifkan MOSFET, dan pada D19 ini saya menonaktifkan MOSFET Q2, dan pada D18 saya mengaktifkan MOSFET Q1. Terus pada D21 saya nonaktifkan MOSFET. Pada D22 saya mengaktifkan MOSFET. Siklus tersebut terjadi secara berulang dan bergantian. Apabila yang D18 sama D22 nyala, D19 dan D21 akan mati. Nah, di sini saya tidak langsung menghubungkan kepada MOSFET tersebut, tetapi saya menghubungkan kepada optocoupler. Ya, optocoupler yang saya pakai di sini adalah TLP350. Fungsi dari optocoupler tersebut adalah melindungi dari feedback balik dari MOSFET tersebut, atau melindungi komponen ISP ini dari gelombang atau sinyal yang tidak bisa diterima oleh ISP tersebut. Nah, selain itu, fungsi dari TLP350 adalah berfungsi untuk memisahkan antara tegangan yang bersifat rendah dan tegangan yang bersifat tinggi. Nah, terus di sini saya juga memakai DC-DC isolated sebagai pengaman arus DC yang masuk pada TLP350 ini. Nah, DC-DC isolated ini melindungi TLP350 ini dari sinyal DC yang masih ada ripple atau riaknya. Nah, saya tambahkan lagi di sini dua kapasitor yang berukuran 100 mikrofarad dan 100 nanofarad, berfungsi untuk memfilter tegangan DC dan menjaga cadangan listrik cadangan listrik agar TLP tersebut tidak mati secara total, namun mati secara perlahan. Nah, di sini saya juga memakai resistor yang di awal ini adalah resistor 100 ohm, yaitu resistor ini memperhambat arus masuk yang dari input
ESP32 tersebut. Kemudian ESP32 tersebut memberikan sinyal kepada TLP350. Nah, sinyal dari TLP350 tersebut diteruskan masuk melalui TLP350. Nah, sinyal tersebut langsung memprogram atau menonaktifkan dan menaktifkan saklar MOSFET ini secara otomatis. Jadi kembali lagi, apabila Q1 yang ini nyala dan Q4 yang ini nyala, maka Q2 dan Q3 akan off. Nah, dan apabila Q1 ini mati dan Q4 ini mati, maka Q2 dan Q3 akan nyala. Jadi fungsi dari ESP adalah mengontrol nyala mati dari MOSFET tersebut secara otomatis tanpa perlu kita menonaktifkan secara manual. Dengan periode 50 Hz, yaitu 50 nyala mati dalam 1 detik, ESP32 ini sangat membantu untuk melakukan hal tersebut. Terus terus ESP32 ini disambungkan langsung pada input yang memiliki input laptop atau input tegangan DC yang 5 volt sampai 12 volt. Ralat tegangan DC dari laptop. Nah, di sini saya memakai dua input DC, yaitu pertama untuk mengaktifkan MOSFET dan mengaktifkan TLP35 tersebut. Nah, apabila troubleshooting yang saya alami selama proses perakitan tersebut adalah apabila sumber DC nya itu cuma satu dari satu power supply, terus digabungkan ke MOSFET sama TLP350 ini, hasilnya yaitu daya yang dihasilkan atau output yang dihasilkan akan ngedrop. Dan pada saat pengetesan di osiloskop itu outputannya itu tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Jadi outputnya itu ngedrop sampai 1 sampai 2 volt. Sedangkan yang saya inginkan adalah yaitu 12 volt. Makanya saya menambahkan inputan lagi untuk mengaktifkan MOSFET dan inputan lagi untuk mengaktifkan TLP350. Nah, selain dari fungsi TLP350 yang memisahkan antara tegangan rendah dan tegangan tinggi atau arus yang rendah dan tinggi, yaitu fungsi dari TLP350 adalah untuk meningkatkan atau menguatkan tegangan. Nah, kan dari ESP32 ini menghasilkan output yaitu 3,3 volt, sedangkan yang dibutuhkan oleh MOSFET tersebut adalah 10 sampai 20 volt untuk mengaktifkan MOSFET tersebut. Nah, di sini saya membutuhkan TLP350 karena TLP350 ini aktif apabila dikasih tegangan 12 volt dan keluarannya tersebut juga menghasilkan tegangan 12 volt. Makanya TLP350 ini sangat penting untuk mengaktifkan tegangan, mengaktifkan MOSFET tersebut. Fungsi oke. Nah, di sini saya menggunakan MOSFET
maaf lupa, di sini saya menggunakan MOSFET IRF 540 yaitu N channel. Nah, pada input kedua dari TLP 350 ini saya sambungkan ke sini, ke pin D18 sampai 22. Sedangkan pin GND ini saya sambungkan ke pin input ketiga dari TLP 350. Nah, untuk VCC groundnya itu berada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, ini dan output dari TLP 350 yaitu di pin ke-6. Nah, pin ke-6 ini langsung ke masing-masing MOSFET atau masing-masing MOSFET IRF 540. Oke, sekian. Apabila ada yang bertanya, silakan tanyakan di kolom komentar. Nanti saya akan sertakan link gambar rangkaian inverter saya di aplikasi simulasi. Sekian, terima kasih.